Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Model dan Studi bersama saya Pak Danielson. Oke, di video kali ini kita akan bahas tentang pemodelan algoritma. Ya, sekedar merefresh ya, pemodelan ini berhubungan dengan pembuatan model ya. Jadi nanti jangan sampai apa ya. Oke, pertama kita harus merefresh dulu apa itu algoritma. Ya, algoritma adalah urutan langkah-langkah untuk memecahkan masalah yang disusun secara sistematis dan logis ya. Atau dengan kata lain solusi yang disusun secara sistematis dan dibuat secara runut atau sistematis agar komputer mengerti dan mampu mengeksekusinya ya. Jadi runut mulai apa ya. Kemudian dipikirkan secara logis ya, atau sesuai logika di pikiran ya, dengan pemikiran yang lebih mudah dimengerti dan dapat mudah dipetakan atau diubah menjadi bahasa pemrograman untuk dieksekusi oleh komputer ya. Jadi jangan sampai kalian sendiri bingung ya. Ini kira-kira di bahasa komputer apa ya? Nah, jadi kalian harus bisa memikirkannya secara logis. Kemudian ciri algoritma ya, ciri algoritma yang pertama ada input ya. Input di sini adalah data input dalam script program atau dari pengguna. Jadi tidak selalu input yang dimaksud itu dari pengguna ya, tapi juga ada beberapa nilai yang kita berikan di script program ya. Kemudian untuk output ya, suaranya output berupa apa saja ya, bisa teks, file, video, suara dan lain ya. Termasuk juga untuk IoT ataupun robot berupa gerakan ya, atau bisa juga suatu nilai yang disimpan untuk digunakan algoritma lain atau disimpan di basis data ya. Jadi nilainya diberikan ke algoritma lain atau disimpan sekedar disimpan di basis data ya, atau database ya. Kemudian berikutnya definiteless ya, memiliki kepastian ya. Definisinya ya, nah, kalau ada langkah apa tidak ambigu ya. Kemudian kapan mulai dan kapan berakhirnya jelas ya, algoritma itu. Oh, kapan berakhirnya, oh di sini ya. Kemudian terukur dan satuannya jelas ya. Nah, terukur di sini adalah berarti hampir semua data itu harus eh, jelas definisinya ya. Apakah ini diisi angka ataupun ini diisi dengan teks ya. Aliasnya adalah karakter atau non karakter. Kemudian satuannya juga jelas. Nah, satuannya apa? Ya kalau kalian panjang, nah panjangnya satuannya apa? Ya, jangan sampai satuannya karena kalian tidak menyebutkan ya outputnya bisa diartikan berbeda. Ya. Kemudian finiteness ya, atau keterbatasan ya, memiliki titik henti. Jadi jangan sampai misalnya kalau kalian pernah memprogram pakai for-nya itu ini nested loop dan nggak pernah berakhir ya, jadi muter aja for-nya. Macam itu adalah yang tidak memiliki titik henti. Nah, yang memiliki titik henti adalah ketika dijalankan dia pasti berhenti. Ya, ada suatu titik di mana dia berhenti. Ya, misalnya main tebak-tebakan. Nah, dia berhenti ketika tebakannya benar. Ya. Kemudian efektivitas, ya, membutuhkan resource yang minim, ya, baik itu dari waktu ataupun dari segi memorinya. Ya. Jadi jangan sampai kalian membuat program yang menghabiskan waktu berjam-jam, ya, untuk hasil yang juga kurang benar juga, ya. Tapi kalau bisa kalian tidak kalau output yang kalian berikan tidak bisa benar ya, ataupun hanya bisa mendekati kebenaran, setidaknya waktu yang dibutuhkan sedikit ya. Nah, definisi sedikit atau banyak perlu perbandingan ya. Jadi tidak bisa mengatakan sedikit itu adalah 3 menit itu enggak ya. Sesuai dengan ini percobaan yang sudah dilakukan ya. Kemudian resource juga sama ya.
Kemudian penyajian algoritma ketiga macam: bahasa alami ya, kalimat deskriptif dengan menggunakan bahasa yang jelas ya. Ini sudah pernah ada contohnya di eh, pengantar dulu ya, di materi pengantar pemodelan dan simulasi ya, termasuk juga pseudocode ya, sumber-sumber perintah yang mirip dengan bahasa pengaturan. Kemudian ada flowchart program ya. Perlu diingat ya, seperti yang ada di pertemuan di yang pengantar pemodelan dan simulasi ya, ada perbedaan antara flowchart program dan flowchart sistem ya. Jika keliru, untuk penyajian algoritma itu menggunakan flowchart program ya, diagram untuk menggambarkan penyelesaian suatu masalah. Oke. Kemudian strukturnya pasti ada bagian judul ya, headernya, nama algoritma dan penjelasannya atau istilahnya spesifikasi tentang algoritma tersebut ya. Kemudian deklarasi atau kamus ya, mendefinisikan semua nama yang dipakai di dalam algoritma. Nah, nama yang dimaksud apa? Nama variabel, nama konstanta, nama tipe, nama prosedur, nama fungsi ya. Atau kalau di PBO ada nama kelas juga ya, mau import apa. Kemudian deskripsi ya, di bagian deskripsi ini uraian langkah-langkah penyelesaian masalahnya ya. Kemudian nah, eh, seperti yang saya sampaikan di depan ya, pemodelan algoritma. Jadi pemodelan itu adalah pembuatan model. Kalau ada kaitannya pemodelan algoritma, proses pembuatan model algoritma. Nah, kalian tidak perlu membayangkan model algoritma itu yang bagaimana, enggak ya. Model algoritma itu adalah proses atau cara kita dalam mengolah data masukan, data mentah menjadi keluaran yang dapat menjadi solusi dari permasalahan yang dipilih. Dengan kata lain, sebenarnya eh, dinamai model algoritma karena ada kaitannya dengan simulasi. Ya, kalau tidak, kalian apa yang kalian buat yang namanya algoritma yang dalam bentuk bahasa alami, pseudocode atau flowchart itu sudah merupakan model ya. Hanya saja sebelumnya tidak disebut model, tetapi sekarang di mata kuliah ini disebut sebagai model ya. Ingat karena ada kaitannya dengan proses simulasinya. Kemudian mungkin kalian membayangkan model algoritma itu harus bernama ya, tapi catatannya yang sudah dipatenkan, dipatenkan misalnya Dijkstra, algoritma Dijkstra, Bayes, fuzzy inference, kemudian genetic algorithm dan artificial neural network ya, atau jaringan saraf tiruan, atau clustering algorithm, kemudian classification algorithm, atau yang berikutnya particle swarm estimation ya, atau yang lainnya ya. Nah, catatannya itu yang sudah dipatenkan. Nah, tapi tujuan penelitian jenjang S1 itu adalah mengaplikasikan bidang keahliannya dan mengembangkan efek pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi, atau menyelesaikan sebuah masalah dengan mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajarinya selama kuliah S1 ya. Nah, di sini kata kuncinya adalah mengimplementasikannya ya. Mengaplikasikan, mengimplementasikan. Jadi untuk jenjang S1 kalian tidak membuat paten. Jadi kalau disebut model algoritma, jangan sampai kalian berpikiran harus paten, itu enggak ya. Karena apapun yang kalian lakukan semacam algoritma, misalnya kalian menghitung luas persegi panjang, nah itu sudah dinamakan model ya, model algoritma. Oke, jadi sekali lagi mahasiswa tidak membuat paten algoritma, tapi mahasiswa hanya menggunakan model algoritma yang sudah dipatenkan untuk mendukung model algoritma yang buat ya. Contohnya ada di PDF materi ya, di sana ada sesuai bidang yang ada di informatika ya, dari bidang itu sudah saya berikan contoh-contoh ya. Kemudian, nah ada hierarki yang namanya DIKW ya. DIKW itu DIKW ya, Data Information Knowledge Wisdom ya. Nah, kenapa muncul
ada materi tentang hierarki DIKW. Nah, ini kaitannya adalah pemilihan data, ya. Nah, karena berikutnya setelah kalian punya algoritma, data kalian harus benar juga. Ya, jangan sampai data kalian salah, ya. Jadi ada yang namanya data, ada yang namanya informasi, ada yang berikutnya namanya knowledge, kemudian wisdom, ya. Pertama data. Data itu ada seperangkat fakta objektif yang berbeda yang disusun untuk menggambarkan situasi atau kondisi tentang peristiwa tertentu, ya. Nah, misalnya ini kalian dapat data transaksi harian, ya, ataupun nota-nota. Nah, semacam itu yang dinamakan data, ya, bukan informasi. Nah, kalau informasi apa? Informasi adalah sekelompok elemen data terstruktur yang telah diorganisir, diproses, dianalisa untuk membantu dalam membuat keputusan, memecahkan masalah atau mewujudkan peluang. Ya, misalnya rata-rata penjualan harian, rata-rata penjualan sekian, ataupun penjualan produk ini, produk yang paling banyak terjual bulan ini adalah ini, macam itu, ya, itu adalah informasi, ya. Kemudian di atasnya lagi, ya, ada yang namanya pengetahuan. Pengetahuan ini adalah formalisasi hubungan dan keterkaitan antara data dan informasi dalam pertama kualitas pengenalan, know what, kemudian kapasitas untuk bertindak, know how, kemudian pemahaman sebab, ya, know why, what, how, why, yang bertujuan untuk penciptaan nilai, ya. Jadi setelah kalian tahu ini, penjualan barang yang terjual paling bulan ini adalah ini sandal jepit merek Wallo, penjualan ini berarti perlu adanya penambahan di gudang, itu harus ada ini tambahan ini apa namanya, tambahan space untuk sandal swallow ini, ya. Kemudian ditambah lagi ke atasnya lagi ada yang namanya wisdom, kebijaksanaan, ya, kemampuan dan kepandaian menggunakan untuk memberikan penilaian yang lebih dari waktu ke waktu dengan visi, pandangan ke depan, dan kemampuan melihat di luar cakrawala. Mungkin kalau dengan kata-kata di luar cakrawala mungkin ini lebay banget. Oke, itu hanya menggambarkan betapa luasnya efeknya, ya, efeknya, ya, bukan luas tanya, bukan, ya, luas efeknya, ya. Misalnya tadi dengan menambah kapasitas kemudian kita menjaga ketersediaan dari sandal swallow-nya, ya. Dengan demikian konsumen juga akan menjadi kecewa ketika berbelanja di toko tersebut, ya. Jadi belanja di toko tersebut yang sandal swallow pasti ada ukuran ini itu juga ada, ya. Jadi tidak pernah kembali dengan tangan kosong. Jadi dengan seperti itu mungkin di luar sana misalnya nama tokonya adalah toko ini berkah, toko berkah bisa saling ketukar istilahnya, ya, bisa saling memberitahu satu dengan yang lain, kalau mau nyari sandal yang lengkap mana loh, di situ sandal swallow-nya lengkap, terus tidak pernah kosong. Nah, semacam itu, ya. Itulah yang dinamakan pandangan ke depan, ya. Oh iya, kemudian nah ada hubungannya lagi tentang output, ya. Jadi kalau kalian eh, di awal kalian punya data, berikutnya adalah output. Outputnya kalian bisa mencapai yang mana? Apakah sadar informasi atau nyampe ke bisa mencapai ke bagian knowledge atau bagian wisdom, ya. Kemudian jenis data. Menurut sifatnya ada data kualitatif dan data kuantitatif, ya. Data yang disajikan dalam kata-kata, tulisan, gambar, audio, atau video yang memiliki makna.
bisa kalau data kuantitatif ya, data yang disajikan dalam bentuk bilangan atau angka ya. Jadi kalau kualitatif itu bukan kata dalam bentuk kata-kata, bukan tulisan ya, non numerik ya. Tapi kalau kuantitatif itu adalah numerik ya. Nah, data kuantitatif itu juga dibedakan ya. Yang pertama data kategorik atau data bukan kategorik. Nah, di sini ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, di materi sebelumnya ya, di bagian formulasi masalah penelitian, di sana sudah ada keterangan apa itu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Ya. Kemudian menurut sumbernya ada data internal dan ada data eksternal. Data internal berarti data dari dalam suatu organisasi yang menggambarkan keadaan organisasi tersebut. Misalnya jumlah karyawannya berapa, kemudian jumlah modalnya berapa, atau jumlah produksinya berapa. Ya, nah dari data, data eksternal, data dari luar suatu organisasi yang dapat menggambarkan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi hasil suatu organisasi. Ya, misalnya daya beli masyarakat. Dari data internal mungkin ada laba ini itu. Kemudian di luar adalah daya beli masyarakat. Nah, daya beli masyarakat ini mempengaruhi hasil penjualan suatu perusahaan. Kemudian menurut cara memperolehnya, ya, ada data primer dan data sekunder. Ya. Data primer ini data yang secara langsung diambil dari objek penelitian. Kemudian data sekunder ini data yang tidak diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Misalnya kalian diberi oleh ini pihak ketiga tentang misalnya penjualan kopi kapal api, kalian diberi oleh teman kalian. Nah, teman kalian ini tidak bukanlah yang bertanggung jawab tentang data penjualan tersebut. Maka dari itu disebut data ya, ya. Data primer berarti kalian dapatnya secara langsung dari sumbernya. Kemudian menurut waktu pengumpulannya, data cross section. Nah, data cross section itu data yang menunjukkan titik waktu tertentu. Misalnya gaji karyawan pada bulan ini. Ya. Kemudian kalau data deret waktu time series berarti menggambarkan waktu-waktu ke waktu, sesuatu dari waktu ke waktu. Misalnya saja data penjualan harian, itu disebut sebagai data deret waktu atau time. Kemudian untuk skala pengukuran data, ya, ada yang namanya skala nominal, skala ordinal, interval, dan skala rasio. Ya. Nah, ini sama seperti yang sudah saya sebutkan. Ini sudah ada di bagian materi formulasi masalah penelitian. Ada pengertiannya, monggo dibaca. Ya. Bisa dibaca kembali ataupun disaksikan kembali. Ya. Kemudian untuk metode pengumpulan data, bagaimana cara kalian mengumpulkan data? Kalau penelitian kalian kuantitatif, kalian bisa menggunakan survei kuesioner ataupun dataset statistik ya, atau wawancara atau observasi. Wawancara secara langsung dengan pemiliknya ataupun observasi, jadi mengamati secara langsung ya. Atau kalau kalian penelitiannya adalah kualitatif, ya, mungkin bisa menggunakan wawancara ya, atau observasi atau teknik dokumen. Jadi hanya cukup mempelajari sumber tertulis, film atau gambar. Jadi tidak berhubungan secara langsung dengan uh, seseorang ya. Atau teknik triangulasi. Nah, di sini teknik A, B, C ini dilakukan bersama. Jadi melakukan wawancara juga melakukan observasi juga melakukan dari dokumen. Ya. Itu yang namanya triangulasi. Oke. Sekian untuk materi kali ini ya, pemodelan algoritma. Oke, buat saya untuk video kali ini adalah di balik kesuksesan suatu aplikasi komputer ada seorang atau tim program yang hebat. Ya, oke, saya percaya salah satu dan hampir semua dari kalian ada programmer yang hebat. Ya, jadi
pasti kalian suatu saat kalian bisa menghasilkan suatu aplikasi komputer yang sukses ya. Oke. Untuk berikutnya kita akan membahas tentang pemodelan sistem ya. Oke. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dari depan hingga selesai ya. Jangan lupa untuk komen ya, NPM, nama dan kelas kalian ya, untuk mempermudah mereka ya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.